ngopi juga ada ilmunya. Nanti kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman Teknik Kimia UISI 2018 atau teman-teman C4. Selamat pagi Bu Oki Putri Prastuti, STMT selaku dosen pengampu operasi Teknik Kimia 1 yang ada di Teknik Kimia UISI. Jadi tadi sudah dibuka dengan sedikit video minum kopi. Jadi bahasan kita pagi hari ini adalah salah satu subbab materi yang ada di mata kuliah operasi teknik kimia 1 yang sedikit banyak ada hubungannya dengan video minum kopi itu tadi. Mari kita bahas. Langsung saja kita mulai bahasan yang ada hubungannya sedikit dengan video minum kopi yang ada di depan tadi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Latif Wahyudi, saya mahasiswa Teknik Kimia UISI 2018 dengan NIM 2031810022. Adapun bahasan kita kali ini adalah terkait sedimentasi dan thickening, yaitu salah satu subbab yang ada di materi operasi teknik kimia 1. Langsung saja kita mulai. Adapun outline bahasan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama terkait dari definisi proses sedimentasi itu sendiri, kemudian yang kedua adalah ilustrasi mekanisme dan kecepatan pengendapan, kemudian yang ketiga adalah penentuan kecepatan pengendapan. Langsung saja, yang pertama adalah terkait mekanisme dari sedimentasi. Definisi dari sedimentasi sendiri merupakan suatu proses di mana bubur cair yang diendapkan oleh suatu gaya gravitasi sehingga dihasilkan cairan jernih dan dihasilkan pula bubur dengan konsentrasi padatan yang lebih tinggi. Nah, adapun mekanisme dari proses sedimentasi tampak pada gambar berikut yang nanti akan kita bahas secara lebih rinci. Pada dasarnya, ilustrasi dari kecepatan pengendapan dan mekanisme dari pengendapan dapat ditentukan oleh mekanisme pengendapan secara batch dengan menempatkan suatu bubur dengan konsentrasi padatan solid yang seragam pada suatu silinder bertingkat. Adapun mekanisme dari proses pengendapan atau sedimentasi tampak pada gambar berikut. Ada 3 gambar, nanti akan kita bahas satu persatu. Gambar yang pertama yaitu original uniform suspension, di mana pada awal terjadinya proses pengendapan, seluruh partikel akan mengendap secara bebas pada zona B. Zona B sendiri disebut dengan suspension zone atau zona suspensi. Nah, pada awal proses pengendapan ini tadi, seluruh partikel yang mengendap pada zona B memiliki laju alir pengendapan yang seragam. Nah, selain itu akan terbentuk pula zona A, yaitu zona yang mengandung cairan jernih atau clear liquid zone. Adapun keterangan dari setiap zonanya pada gambar berikut adalah seperti ini. Nah, Z merupakan high clear liquid interface atau ketinggian interface atau ketinggian antarmuka, kemudian A merupakan clear liquid zone, kemudian B merupakan suspension zone. Nah, definisi dari suspensi sendiri merupakan suatu fluida yang mengandung padatan solid tertentu. Selanjutnya pada gambar B yaitu zone of settling after a given time. Jadi setelah diberikan beberapa lama atau pengendapan tadi terjadi oleh beberapa lama, maka akan terbentuk zona-zona yang tampak pada gambar berikut. Ada 4 zona. Nah, selain itu ketinggian interface atau ketinggian antarmuka tadi akan mengalami penurunan. Nah, selain itu akan terbentuk pula zona D, di mana zona D merupakan zona yang mengandung partikel-partikel yang telah terendapkan di bagian bawah. Nah, selanjutnya akan terbentuk ketiga zona lainnya yaitu A, B, dan C. A merupakan clear liquid zone, kemudian B merupakan suspension zone, dan C merupakan transition layer. Di mana pada zona C ini partikel-partikel yang terkandung pada zona C sangat bervariasi, yaitu antara partikel yang terdapat pada zona B dan partikel yang terdapat pada zona D. Nah, selanjutnya setelah pengendapan tadi terjadi beberapa lama, zona B dan C lambat laun akan menghilang. Nah, tampak pada gambar sebelumnya terdapat 4 zona. Namun setelah proses pengendapan tadi terjadi beberapa lama atau waktu pengendapan semakin bertambah, zona B dan C akan hilang dan terjadi proses kompresi untuk pertama kalinya. Nah, diiringi pula terjadinya peningkatan panjang dari zona A dan penurunan panjang dari zona D. Nah, pada fase ini terjadi proses kompresi untuk pertama kalinya yang disebut dengan momen critical point atau titik kritis.
Nah, adapun keterangannya adalah sebagai berikut. Ketinggian Z atau ketinggian interface-nya akan semakin menurun. Kemudian ketinggian dari A atau clear liquid zone-nya akan semakin bertambah. Selain itu, terjadi pula proses kompresi pada zona A ini tadi, yaitu di mana liquid yang terdapat pada zona D akan naik ke atas menuju zona A. Selain itu akan terjadi pula penurunan pada zona D yang diiringi dengan peningkatan atau penambahan konsentrasi padatan solid yang terdapat pada zona D. Nah, dalam penentuan kecepatan pengendapan itu tadi sangat beragam untuk setiap buburnya, sehingga perlu dilakukan eksperimen untuk setiap sludge atau bubur yang akan diamati. Nah, penentuan kecepatan tampak pada gambar berikut, di mana clear liquid interface height atau ketinggian interface-nya diplot terhadap waktu pengendapan. Nah, kecepatan pengendapan sendiri tampak pada garis miring yang terdapat pada gambar grafik. Nah, terdapat pula titik kritis atau critical point, yaitu titik di mana konsentrasi partikel yang terdapat pada cairan akan sangat beragam, yaitu antara partikel yang terdapat pada zona B dan partikel yang terdapat pada zona D. Nah, pernah pula dilakukan suatu eksperimen oleh Keynes dan Temlang and Fit untuk memprediksi besar dari pengental, yaitu melalui suatu proses pengendapan secara batch. Nah, pada dasarnya ketiga gambar yaitu A, B, dan C tadi saling berhubungan yang disatukan dalam bentuk grafik, yaitu pada gambar D. Nah, dalam penentuan kecepatan pengendapan dapat dilakukan melalui gambar berikut, di mana kecepatan sendiri atau V sama dengan ZI min Z1 di per T1 min T0 atau delta Z min delta di per delta T, seperti itu. Nah, berdasarkan gambar tersebut, konsentrasi merupakan konsentrasi rata-rata dari suspensi jika ZI merupakan ketinggian dari slurry atau sludge itu tadi. Nah, konsentrasi tersebut dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut. C1 kali Z1 sama dengan C0 kali Z0 atau C1 sama dengan Z0 per ZI dikali C0, di mana C0 merupakan original slurry concentration atau konsentrasi asli dari slurry itu tadi atau lumpur itu tadi. Z0 merupakan tingginya dan T merupakan 0 atau awal terjadinya proses pengendapan itu tadi. Nah, hal tersebut akan diulangi bergantung waktu atau lama proses pengendapan itu tadi, sehingga nantinya akan didapatkan plot antara kecepatan pengendapan dan konsentrasi yang terbentuk. Maksudnya, setiap lama waktu proses pengendapan, maka konsentrasi suspensi yang didapatkan juga akan berubah atau berbeda. Kecepatan pengendapan juga akan berbeda, sehingga nantinya akan didapatkan plotting, yaitu antara kecepatan pengendapan terhadap konsentrasi suspensi yang terbentuk, seperti itu. Nah, tadi di awal sudah dibuka dengan video minum kopi. Jadi materi kita pagi hari ini ada hubungannya dengan video minum kopi itu tadi, di mana kopi ketika awal dibentuk, seluruh partikel padatan solidnya atau serbuk kopi itu tadi mengendap secara bebas di seluruh kopinya. Nanti lambat laun setelah didiamkan beberapa lama, maka akan terjadi proses settling atau pengendapan, sehingga nantinya partikel-partikel solid yaitu berupa serbuk kopi itu tadi akan terendapkan di bagian bawah. Nah, demikian penjelasan dari saya. Apabila masih terdapat berbagai macam kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube C4 Teknik Kimia UISI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.